Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait analisis regresi sederhana. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mulai dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan analisis regresi. Analisis regresi dapat didefinisikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk mengetahui atau memprediksi nilai pada satu variabel berdasarkan nilai dari variabel lainnya. Di sini terdapat dua jenis variabel dalam analisis regresi. Yang pertama disebut variabel respon atau biasa disebut juga variabel dependent yang disimbolkan dengan Y. Ada juga variabel prediktor atau disebut variabel independen yang biasa disimbolkan dengan X. Nah, kita masuk di sini secara umum persamaan untuk analisis regresi yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini ada rumus untuk perhitungan nilai A dan B yang jika dilakukan secara manual. Tapi pada video kali ini kita akan menghitungnya dengan menggunakan Excel. Jadi ini mungkin disampaikan di video yang lainnya. Y di sini sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, sedangkan A sama dengan harga Y ketika harga X sama dengan 0, B sama dengan angka arah atau koefisien regresi, sedangkan X subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Di sini ada contoh kasus yang saya ambil pada penjelasan kali ini. Seorang peneliti ingin mengamati pengaruh dari pemberian latihan soal terhadap hasil belajar siswa di kelas 10. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar hasil dari pemberian latihan soal terhadap hasil belajar. Nah, di sini peneliti mengambil ada dua hipotesisnya, H0 dan HA-nya. H0-nya tidak terdapat pengaruh positif pemberian latihan soal terhadap hasil belajar siswa kelas 10. Untuk HA-nya terdapat pengaruh positif pemberian latihan soal terhadap hasil belajar kelas 10. Di sini untuk kriteria H0-nya, H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Sedangkan HA-nya diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Nah, kita masuk di datanya. Di sini ada data dari 8 siswa, ada hasil belajar dan latihan soalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghitung regresi dengan menggunakan data ini. Kita pada kesempatan kali ini menghitung regresinya dengan menggunakan Excel. Jadi kita masuk dulu di Excel. Ini hasil perhitungan sebelumnya, saya hapus dulu. Nah, untuk kali ini kita akan menghitung regresi dengan menggunakan Excel yang menggunakan data analyze. Jadi bagi teman-teman yang belum ada data analyze-nya pada menu data, dapat dilakukan dengan mengklik menu file, kemudian pilih option, kemudian masuk di add-ins, kemudian di sini paling atas ada tertulis analysis toolpath, klik, kemudian OK. Data analyze akan muncul pada menu data paling pojok kanan. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana sih caranya untuk menghitung nilai regresi dengan Excel ini? Langkah yang pertama yaitu klik data analyze. Nah, di sini ada muncul, kalau kita scroll ke bawah, di sini ada muncul regresi, kemudian klik OK. Nah, di sini ada bagian input Y range, berarti kita masukkan nilai pada variabel Y-nya. Nah, di sini variabel Y-nya ada nilainya 64 sampai dengan 77. Untuk cara memasukkannya, klik saja dan drag ke bawah sampai semua selnya yang berblok semua selnya. Nah, kemudian untuk nilai X-nya sama, blok semua sel pada kolom X.
Selanjutnya untuk output range. Output range itu tempat di mana hasil perhitungan regresi ini akan dimunculkan. Nah, kalau di sini saya akan munculkan di kolom G3. Jadi setelah semua diisi, kemudian klik OK. Nah, di sini setelah muncul data hasil analisis regresinya, nah, ini data hasil analisis regresinya. Dalam analisis regresi, selain data ini, juga dibutuhkan yang namanya tabel regresi. Nah, untuk membuatnya bisa di menu Insert. Kemudian menu Insert kita pilih, bisa menu Insert menggunakan Scatter. Kita blok dulu datanya. Kemudian klik Scatter. Klik bagian yang pojok kiri yang paling atas. Kemudian di sini setelah ditampilkan datanya. Nah, di sini untuk memunculkan rumus-rumusnya bisa menggunakan pada menu Design. Nah, klik yang ada tulisan FX-nya. Kalau di sini layoutnya pada layout 9. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel regresinya atau persamaan garis regresinya. Bahkan nilai persamaan regresinya juga muncul. Kemudian diedit-edit saja sedikit. Mungkin chartnya tabel regresi. Di sini variabel X-nya. Di sini variabel Y-nya. Nah, di sini telah kita dapat peroleh tabel regresi dari data X dan Y yang kita masukkan di sini. Nah, jadi untuk selanjutnya pembahasannya terkait dengan bagaimana sih membaca atau menginterpretasikan data yang muncul pada hasil analisis regresi ini. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini kita akan membahas hasil apa sih, bagaimana menginterpretasikan data hasil analisis regresi ini. Yang pertama, kita lihat dulu yang kolom pertama, kolom regression statistik. Nah, pada kolom regression statistik ada nilai koefisien korelasi. Di sini koefisien korelasinya sebesar 0,86. Yang ini menunjukkan memberikan pengaruh yang positif. Nah, di sini juga koefisien korelasinya dinyatakan sangat kuat dengan rentang antara 0,8 sampai 1,00. Kemudian yang selanjutnya itu koefisien determinasi. Koefisien determinasi di sini ada dua, yaitu ada koefisien determinasi dan koefisien determinasi yang disesuaikan. Di sini koefisien determinasi menunjukkan besarnya efek latihan soal terhadap hasil belajar sebesar 0,74 dikali 100%, yaitu sebesar 74%, dan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh variabel yang lain. Di sini selanjutnya juga ada standar errornya atau kesalahan bakunya. Kesalahan baku menunjukkan penyimpangan nilai regresi terhadap nilai sebenarnya. Di sini standar errornya yaitu 6,157. Kemudian kita bahas pada tabel ANOVA-nya, tabel kedua. Untuk tabel ANOVA, di sini kita mau lihat nilai F-nya. Di sini F hitung sebesar 17,36 itu lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Nah, sehingga pada uji F menunjukkan variabel latihan soal memberikan efek terhadap hasil belajar siswa. Di sini karena F hitung yang diperoleh itu lebih besar daripada F tabel. Nah, selanjutnya kita melihat hasil uji T-nya. Nah,
Di sini hasil uji T-nya diperoleh nilai 4,167. T-tabelnya 2,44. Nah, untuk kriteria hipotesis, di sini H0 diterima jika T hitung kurang dari T-tabel, HA diterima jika T hitung lebih dari T-tabel. Nah, hasil uji T di atas menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara pemberian latihan soal terhadap hasil belajar siswa. Nah, kita lihat di sini, uji T-nya itu memberikan pengaruh positif terhadap, maksudnya uji T-nya dari hasil uji T, bahwa latihan soal itu memberikan pengaruh yang baik terhadap hasil belajar siswa di kelas 10. Nah, itu dibuktikan dengan nilai T hitungnya lebih besar dibandingkan nilai T tabelnya itu 2,44. Nah, yang selanjutnya untuk menulis persamaan regresinya. Persamaan regresi dituliskan sebagai Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini Y sama dengan, untuk nilai A-nya kita ambil pada nilai intercept. Intercept di sini koefisiennya 40,08. Di sini 40,08. Kemudian tambah karena nilai linearnya positif. Karena di sini nilai X variabelnya bukan negatif. Nah, untuk nilai variabel B-nya kita ambil dari X variabel 1. Koefisiennya 1,49. Nah, di sini nilai A-nya 1,49. Sehingga diperoleh untuk persamaan regresinya Y sama dengan 40,08 ditambah 1,49X. Jadi itulah bagaimana cara dalam melakukan analisis regresi dan sedikit interpretasi untuk bagaimana pembacaan data yang muncul pada tabel Excel-nya. Nah, jadi untuk pengolahan data menggunakan Excel ini sangat simpel sekali, hanya dengan menggunakan data analyze. Sisa input nilai X dan Y-nya saja, kemudian semua nilainya sudah muncul. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih.